Terima kasih Pak Ganjar sudah bergabung di PRFM. Pak Ganjar, sejauh ini bagaimana kesiapan terutama terkait penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM untuk wilayah Jawa Tengah? Wilayah mana saja yang akan diberlakukan untuk Jawa Tengah ini, Pak Ganjar? Prinsipnya ada 3 wilayah besar, Semarang Raya, Solo Raya, Banyumas Raya. Jadi ini wilayah-wilayah karesidenan karena pada faktanya masyarakat yang sakit berobatnya berputar di wilayah itu. Semarang Kota tentu saja membackup wilayah sekitarnya, ada Demak, ada Salatiga, ada Kabupaten Semarang, Kendal, dan sebagainya sampai Grobogan. Terus kemudian Banyumas itu dari Purwokerto, Purbalingga, Banjarnegara, sampai Cilacap begitu ya. Bahkan Brebes juga masuk ke situ, termasuk Kebumen. Lalu ada juga Solo Raya, tentu saja Solo sendiri, ada Klaten, Sragen, Boyolali, Karanganyar. Nah itu wilayah-wilayah yang kita siapkan karena memang wilayah-wilayah itu relatif kondisinya lagi ada peningkatan. Tapi bukan berarti kabupaten kota yang lain tidak, artinya mesti siap-siap karena dinamikanya akan berubah terus kali ini. Baik. Sejauh ini bagaimana juga terkait hasil dari rapat yang sempat dilakukan oleh seluruh gubernur bersama Presiden Joko Widodo, terutama juga yang diikuti oleh Pak Ganjar ini, sejauh mana akhirnya instruksi ini dapat diimplementasikan terutama di Jawa Tengah, Pak Ganjar? Ya, karena Presiden sudah memberikan arahan, keputusan sudah diambil, Pak Menko menyampaikan kepada kita, para gubernur, dan Pak Mendagri sudah memberikan instruksi, udah tinggal jalan saja. Karena ini bukan barang baru itu ya. Ini cuma tinggal melaksanakan saja karena ada perkembangan, perlu kekompakan begitu. Dan tadi langsung saya teruskan ke dinas-dinas kami di provinsi, lalu saya teruskan ke kawan-kawan kabupaten kota. Mereka untuk siaga semuanya, siap semuanya, siapkan SOP-nya, siapkan tempatnya. Bahkan setiap kabupaten kota kami minta untuk menghitung kecamatan yang merah di mana. Jadi kecamatan itu kelurahan merah yang mana. Maka kalau kemudian tidak bisa dilakukan pembatasan kegiatan masyarakat satu kabupaten atau satu provinsi, satu kota begitu kan, maka kita bisa menutup pada wilayah yang jauh lebih kecil. Kalau boleh saya sebut ini sebagai semacam mikrozonasi begitu ya. Dan itulah yang kita mintakan kawan-kawan Satgas di tingkat kabupaten kota untuk mendata, menyiapkan, dan kemudian menetapkan wilayahnya. Baik, teknis pelaksanaan yang dititipkan kepada para bupati ataupun tentunya juga di masing-masing kabupaten ataupun juga kota ini, apa yang juga dititipkan secara teknis terutama pembatasan kegiatan masyarakat ini, seperti apa nih Pak Ganjar? Teknisnya membatasi kerumunan itu bisa kita terjemahkan pada tempat-tempat yang ramai, kantor yang belum work from home, yang work from home-nya kurang dari 70%, tingkatkan ke 70%, begitu kan. Terus kemudian edukasi masyarakat, buat operasi justisi, sehingga semuanya akan bisa melaksanakan dengan baik. Bahkan saya meminta kepada kawan-kawan untuk menyiapkan senario kontingensi. Apa itu? Ya kira-kira siap-siaplah refocusing lagi dari si politik anggaran. Lalu kita minta mereka koordinasi, mobil khusus yang teknis di kesehatannya untuk selalu berkoordinasi dengan kami di provinsi, sehingga nanti kalau kita menguatkan ini pada layanan kesehatannya betul-betul semuanya siap. Tambah rumah sakit sekarang kesannya penuh, ramai, layanan tidak cepat. Itu image yang berkembang di publik akhirnya penuh, geger masyarakat. Waduh. Nah, yang begini-begini mesti di clearance. Kami sendiri aja bicara sama level orang yang memang dokter, kemarin sempat terjadi miss. Dan itu dipublish. Tahu nggak sih akibatnya? Akibatnya seolah-olah kita berada pada kondisi kepanikan. Seolah-olah betul-betul sudah parah betul situasinya. Padahal tidak. Saya aja nyiapin tempat isolasi yang terpusat begitu, nggak penuh kok. Sedikit kok gitu. Bahwa rumah sakit sekarang persentase tempat tidurnya sudah melebihi 60%, kita kembali evaluasi. Kalau lebih 60% artinya apa? Bahaya Pak. Kalau bahaya tambahnya berapa? Tambah 20% Pak. Anda tambah 20%. Nah, kita lagi siapin. Kalau beli tempat tidur, bangun-bangun, fasilitas mungkin tidak terlalu sulit. Yang sulit nyiapin SDM. Nah, kita siapkan 2 senario SDM. Ayo kita tambah crash program, bekerja sama dengan organisasi profesi, apakah itu ID atau nurse begitu ya.
atau barangkali kita bisa pinjam tempat yang lain kalau memang skenario-nya udah nggak mampu. Skenario jalan ini kita siapkan, kalau kita berada pada skenario terburuk itu mesti kita gunakan gitu. Oke, baik. Jadi penambahan kapasitas ini tadi misalnya juga kekurangan 20% akan ditambah, tetapi soal SDM ini akan bekerja sama tentunya dengan berbagai pihak. Nah, di sisi lain ini kalau melihat tentunya angka zona merah di Jawa Tengah juga masih cukup tinggi. Apakah dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM ini akan cukup menekan, terutama di tanggal 11 hingga 25 ini di Jawa Tengah ini optimis Pak Ganjar akan menekan angka zona merah terutama di Jawa Tengah ini? Ada teori, ada pengalaman. Teorinya tidak boleh ada kerumunan. Teorinya pakai 3M, dan secara medis kita mesti siapkan 3T, gitu kan. Semua tahu, teori ini semua tahu. Ada sektor-sektor lain yang mesti kita lindungi. Ada sisi ekonominya, begitu tuh relasi sosial, pertahanan keamanan. Itu semua saya kira semua sudah tahu. Nah, itu teori. Bagaimana prakteknya? Pak Presiden juga menyampaikan. Sekarang terjadi situasi yang mengendor, disiplinnya mengendor, kerumunan kemudian jalan, mungkin orang boring, udah bosen begitu kan ya. Terus kemudian apakah ini akan mengurangi? Baik teori iya, maka sekarang kita kerjakan. Teorinya seperti itu tidak dilaksanakan dan kemudian selama ini prakteknya juga terlalu longgar atau mungkin orang sudah merasa sudah bisa melonggarkan diri gitu kan. Nah, dua cara analisis ini membuat kita, ya jalannya itu. Kita harus optimis jalannya itu. Maka kalau kita boleh mengepil, meminta, memohon kepada masyarakat, berapa sih dokter yang sudah meninggal? Yuk kita hitung. Berapa sih tenaga kesehatan meninggal karena ini? Yuk kita hitung. Berapa sih kapasitas rumah sakit yang mampu merawat? Kan makin terbatas. Berapa sih para kiai, nyai yang meninggal karena ini? Apakah kita ikhlas? Berapa saudara kita yang meninggal? Berapa teman kita yang meninggal? Apa kita ikhlas? Nah, melalui PR ini sebenarnya ingin saya sampaikan juga. Ayo masyarakat, bantu dong. Ayo masyarakat, kita disiplin dong. Enggak banyak kok. Karena itu tidak untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk orang lain. Terbayangkan kalau tugas kita dibalik. Terus kemudian menggunakan APD seperti nakes itu 8 jam. Napa sulit, kencing nggak bisa, dan sebagainya. Terbayangkan nggak oleh kita. Nah, inilah sense yang mesti disampaikan kepada masyarakat agar ini bisa efektif. Maka tidak hanya sekedar biasanya pertanyaan umum, dihukum apa Pak? Berat nggak Pak? Mari kita lebih edukasi untuk proses penyadaran. Ya, karena di muka bumi ini berapa ratus tahun ya, saya kira terjadi situasi yang kemudian muncul setelah dulu ada flu Spanyol itu, sekian ratus tahun yang lalu sekarang muncul seperti itu. Tentu ini maka kita perlu improve, kita perlu kerjasama. Gitu ceritanya. Baik Pak Ganjar, ini tentunya pemberlakuan PPKM ataupun juga pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat ini tentunya akan berpengaruh terhadap ekonomi terutama di Jawa Tengah. Kita tahu sendiri di triwulan 3 ini mencap minus di 3,93%. Lantas bagaimana agar juga selama PPKM ini soal ekonomi juga bisa terjaga nih Pak Ganjar? Nggak bisa, ambil dua-duanya nggak bisa. Saya nggak bisa ngomong manis sekarang. Kita harus ngomong apa adanya ya. Nggak bisa. Ekonomi akan sedikit kalah, tapi tidak hancur gitu loh. Jadi artinya orang dagang boleh nggak boleh. Kalau kamu dagangnya langsung sekarang online, kita latih. Dan pelatihannya udah jalan. Tapi nggak punya modal Pak, kita lagi repot. Ayo, gitu kan. Pak, kita bisa cicil kita, oke, restrukturisasi. Pemerintah kan udah kasih kan. Pajak kami juga keberatan Pak, oke. Sebenarnya terus ekonominya banyak. Tapi dalam kondisi seperti ini, kesehatan harus nomor 1. Nah, ekonominya, kalau saya ibaratkan begini. Kalau kita dagang sehari, kita dapat untung berapa? 100.000, Pak. Oke, mungkin hari ini kamu terima saja 50.000, tapi kamu sehat. Dan tetap bisa bertahan. Atau bantuan pemerintah juga jalan. Nah, ini mesti menjadi kesadaran umum dari masyarakat. Sehingga kondisi ini memang nggak enak. Kalau kita minta nanti pembatasan kegiatan masyarakat, tapi sisi lain ekonomi juga bisa tumbuh, impossible deh. Saya nggak akan menjelaskan kepada masyarakat dengan gula-gula yang terlalu manis begitu. Baik, jadi ini masyarakat harus menerima sementara waktu ini, terutama juga kesehatan yang paling utama. Terakhir Pak Ganjar, apa yang dititipkan selama PPKM ini akan diberlakukan nanti di tanggal 11 hingga 25 kepada masyarakat? Mungkin silakan Pak Ganjar. Kami butuh dukungan masyarakat tadi itu.
Ayo, sudah banyak korban berjatuhan. Kita bisa kok membantu mereka. Bagaimana cara kita membantu? Dari diri kita sendiri, dari keluarga kita sendiri. Caranya apa? Tidak berkerumun. Caranya apa? 3M. Kalau nggak penting apa nggak usah keluar rumah. Biarkan yang keluar rumah yang melaksanakan tugas saja. Nah, dengan cara itu insya Allah ini akan cepat. Jangan lupa jaga kesehatan dan selalu berdoa. Karena inilah kekuatan yang sebenarnya secara bersama-sama akan bisa melawan COVID ini. Baik, Pak Ganjar, terima kasih matur nuwun Pak sudah bergabung di PRFM. Sehat terus Pak Ganjar. Amin. Selamat sore Pak Ganjar.